Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi. Roma menjadi pusat mercusuar Romawi sekaligus ibu kota kerajaan. Secara usia, kota Roma lebih tua dari kerajaan Romawi karena jauh 10 abad sebelum kerajaan Romawi lahir. Kota Roma sudah berdiri kokoh. Namun sayangnya, pada 355 sebelum Masehi, setelah kematian Theodosius I, Kekaisaran Romawi pecah menjadi dua bagian, Kerajaan Romawi Barat Roma dan Kerajaan Romawi Timur, dengan beribu kota di Konstantinopel dan Konstantinus Agung, Kaisar Konstantin, sebagai maharaja. Seperti biasa, dalam sebuah kerajaan pasti terjadi pasang surut masa kejayaan, begitu pula Kerajaan Romawi. Masa kejayaan disandang Kerajaan Romawi ketika di bawah pimpinan Maharaja Yustianus I, 527 sampai 565 Masehi. Di era ini pula terjadi peperangan sengit dengan Kerajaan Persia Sassanid dan berujung pada sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Damai Kekal. Walaupun dalam praktek perjalanannya tidak kekal, berkat jasa Panglima Belisarius dan Narses, Romawi di bawah Yustinius I berhasil menaklukkan Afrika Utara, Italia, dan beberapa kawasan lainnya dari tangan bangsa Vandal dan bangsa Goth Timur. Membicarakan kebudayaan Romawi tidak dapat dilepaskan dari afiliasi Yunani yang menghegemoninya. Pengaruh budaya Yunani sangat besar terhadap corak kebudayaan Romawi, filsafat, kesenian, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan Romawi secara esensial yang merupakan sinergitas dan kontinuitas dari kebudayaan Yunani. Wilayah kekuasaan dan kebijakan kerajaan. Romawi Timur memiliki wilayah meliputi semenanjung Balkan, Asia Kecil sampai Armenia, Syria sampai Efrat dan Mesir. Setelah tahun 476 Masehi, hubungan Romawi Barat dan Romawi Timur praktis putus. Romawi Timur dapat bertahan sampai tahun 1453 dengan melakukan perdagangan dan setiap serangan dari bangsa barbar disikapi dengan memberi upeti. Pada abad kelima, kerajaan Romawi Barat sangat lemah sehingga kaisar yang cakap dan semangat pun, misalnya Majorian berkuasa 457 sampai 461 Masehi, tidak berdaya mencegah tumbangnya kerajaan Barat. Sedangkan pada abad yang sama, kerajaan Timur bisa mengefektifkan sumber daya, energi, dan kebijakan kerajaannya. Dan dari 414 sampai 518, kerajaan Romawi Timur diuntungkan dengan mempunyai penguasa-penguasa yang handal. Putra dan pengganti Theodosius I di timur, Arcadius 355 sampai 408, sangat terkenal. Pemerintah Romawi Timur menjauhkan peraturan tanah yang secara politik bisa mengancam untuk memungkinkan mereka mengubah tanah-tanah yang bernilai ekonomis menjadi daerah-daerah yang independen dari jabatan publik dan mengisinya dengan dari tingkat hakim tinggi ke bawah dengan kelompok profesional kelas menengah. Banyak di antara mereka adalah ahli hukum. Peradaban pra-Islam Persia. Letak dan keadaan alam. Sejarah awal Persia meliputi Persia sendiri dan negara-negara tetangganya yang memiliki persamaan dalam hal budaya dan bahasa. Ketika itu, negara-negara ini diperintah oleh kekaisaran-kekaisaran seperti Media dan Achaemenid. Berdasarkan catatan-catatan sejarah, diketahui bahwa peradaban Persia maju karena sebelumnya menaklukkan kekaisaran Media yang dipimpin oleh Khairus yang Agung, anak dari Madane. Penduduk. Bangsa Persia dan Media yang mendiami tanah Iran itu sebenarnya adalah pendatang. Mereka bukan termasuk suku Semit, tetapi adalah suku-suku Aryan atau Indo-Jerman. Sebelumnya menetap di Iran, mereka itu dulunya mendiami wilayah Eropa bagian tenggara dengan cara penghidupan yang nomadik. Mereka itu menyebar ke Eropa Barat, Paris, dan India. Mereka sudah biasa menjinakkan anjing, biri-biri, dan kuda. Di Timur Tengah, dua cabang suku-suku bangsa Indo-Jerman, yaitu Persia dan Media, mula-mula menetap di pegunungan Zegro, sebelah utara Teluk Persia. Sejarah Persia. Pada tahun 612 sebelum Masehi, bangsa-bangsa Parsi dan Media bangkit menyerang Assyria. Kota Nineveh dihancurkan pada tahun 540 sebelum Masehi. Kairus sudah mulai mengirimkan pasukan penyerang untuk mendadakan perang-perang kecil dengan orang Babilonia.
sepanjang perbatasan sebelah timur. Mula-mula suku Media yang mengalami kemajuan, kemudian Kairus tampil ke depan dan menjatuhkan suku-suku Media dan Parsi menjadi bangsa yang kuat.